Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita tentang tafsir surat Al-A'raf, dan kita masih mengikuti perjalanan kisah Nabi Musa alaihi salam. Pada pertemuan lalu di ayat 143 telah kita sebutkan Nabi Musa alaihi salam minta untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata dia tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun pingsan ya. Kemudian dia pun sadar, kemudian beliau pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena merasa telah meminta sesuatu yang mungkin tidak bisa dia dapatkan ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, sungguhnya aku telah memilih engkau dari manusia yang lain, itu di masamu. Bi risalati, aku jadikan engkau rasul, wa bi kalami, dan aku berbicara dengan engkau secara langsung. Ya, tanpa ada perantara. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Maka berpeganglah teguh dengan apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaknya kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Hendaknya kamu termasuk orang yang bersyukur. Kata sebagian ulama, ini adalah tasliyah, hiburan dari Allah kepada Nabi Musa. Meskipun Nabi Musa tidak meraih apa yang dia inginkan, bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa taala karena kerinduannya, kecintaannya kepada Allah, namun tidak bisa. Kondisi tidak memungkinkan, pandangan dia tidak kuat. Cahaya Allah terlalu kuat ya. Gunung saja hancur, yang begitu kuat hancur, apalagi Nabi Musa alaihissalam yang lemah ya. Maka Allah hibur Nabi Musa bahwasanya engkau meskipun tidak melihatku, engkau sudah menjadi seorang yang sangat istimewa. Inni istafaituka 'alan nasi. Aku telah memilih engkau di antara manusia yang ada. Bi risalati, aku jadikan engkau sebagai seorang rasul. Wa bi kalami, dan aku berbicara dengan engkau tanpa perantara ya. Di sini tentu kita tahu Nabi Harun alaihissalam juga seorang nabi ya, seorang rasul. Tetapi kedudukan Nabi Harun adalah pembantu Nabi Musa. Ya, dia seorang rasul tapi dia adalah pembantu Nabi Musa alaihissalam. Dia hanyalah mengikut Nabi Musa. Makanya dalam doanya ketika Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun dijadikan seorang rasul, kata Nabi Musa, waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah membantuku untuk dalam urusan dakwah kepada Fir'aun, Harun, jadikanlah dia sebagai seorang rasul. Maka Allah pun angkat Nabi Harun sebagai seorang nabi, itu seorang rasul, tetapi risalah dia mengikut kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Bagaimanapun Nabi Musa lebih spesial daripada Nabi Harun ya. Kemudian wa bi kalami, Nabi Musa juga diberi kelebihan di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam tanpa perantara malaikat Jibril. Dan ini di antara keistimewaan Nabi Musa alaihissalam, dan tidak semua nabi diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nabi-nabi yang langsung diajak berbicara oleh Allah tanpa perantara adalah Nabi Musa alaihissalam, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang sungguhnya, seperti dalam ayat ini juga, wa bi kalami, aku istimewakan engkau hai Musa dengan pembicaraanku kepadamu secara langsung. Kemudian juga di antaranya adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dalam Al-Quran banyak Allah berbicara langsung dengan Nabi Adam di langit sana, di surga ya. Allah berbicara dengan Nabi Adam alaihissalam seperti Allah mengatakan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Di hadapan para malaikat
Setelah Allah mengajarkan Adam nama-nama semuanya, Allah bilang malaikat coba sebutkan, malaikat tidak tahu. Malaikatnya tidak tahu. Allah bicara langsung dengan malaikat. Setelah itu Allah berbicara langsung dengan Adam. Qala ya Adamu ambihum, wahai Adam kabarkanlah kepada para malaikat bi asma'ihim, tentang nama-nama benda-benda tersebut ya. Jadi Allah berbicara dengan, dan dalam Al-Qur'an ya Adam. Ya, Allah manggil wahai Adam ya. Allah panggil ya Adam uskun wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, dan kami berkata wahai Adam ya, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Jadi Allah berbicara langsung dengan Nabi Adam alaihissalam. Di antara nabi yang langsung berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat. Bahkan ketika Nabi turun, Nabi ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, mendapat 50 perintah salat. Kata Nabi Musa, mintalah keringanan kepada Allah, maka Nabi balik lagi ya. Langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara langsung. Saking begitu dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala sampai sebagian menyangka Nabi melihat Allah, padahal tidak. Maka Nabi ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apa kau melihat Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nurun anna arahu." Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat? Tapi Nabi berbicara langsung. Dan itu diisyaratkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa auha ila 'abdihi ma auha." Maka Allah beri wahyu kepada hambanya apa yang dia wahyukan. Zahirnya tanpa melalui malaikat Jibril. Itu terjadi ketika Mi'raj saja. Ketika terjadi di Mi'raj saja, makanya Nabi diangkat ke tempat yang tertinggi untuk semakin dekat dengan Allah sehingga berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasul-rasul yang lain tidak ya, mereka tidak mendapatkan keistimewaan tersebut ya, hanya sebagian saja yang sampai kepada kita, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin nabi yang lain, tapi yang sampai kepada kita dalilnya 3 nabi ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah para rasul ya. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami muliakan sebagian di atas sebagian yang lain. Rasul tidak satu derajat. Kata Allah, minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang Allah berbicara langsung dengan mereka ya. Di antaranya Adam, di antaranya Musa, di antaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi nabi yang lain, cuma saya harus cari lagi dalilnya, tapi di antaranya itu. Ya. Oleh karenanya Allah menghibur Nabi Musa di sini. Allah mengatakan, "Inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami." Wahai Musa, jangan bersedih meskipun tidak bisa melihat aku. Engkau adalah spesial. Aku telah memilih engkau ya di kalangan manusia. Aku pilih engkau dengan risalahku ya, dengan Taurat aku berikan kepada engkau, dan juga bi kalami, dengan aku berbicara langsung dengan engkau tanpa ada perantara. Dan di zaman itu tidak ada yang seperti Nabi Musa. Nabi Harun dapat risalah, itu pun risalahnya pengikut Nabi Musa, dan dia tidak berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman setelah itu, "Fakhudh ma ataituka," ambillah apa yang aku berikan kepada engkau. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, isyaratun ilal qanaah. Itu Allah menyuruh Nabi Musa untuk qanaah. Seakan-akan Allah berkata, "Iqna' bima ataituka." Qana'alah engkau dengan apa yang aku berikan kepadamu. Artinya tidak perlu kau harus melihat aku. Syukurilah apa yang aku berikan kepadamu. Ini suatu tingkatan yang tinggi yang aku berikan kepadamu. Wa kum minasyakirin. Dan jadilah engkau termasuk yang orang-orang yang bersyukur. Nabi Musa bukannya tidak bersyukur, dia bersyukur, tetapi Allah tuntut yang lebih tinggi. Karena kalau ada seseorang sudah talabus dengan sesuatu, sudah melakukan sesuatu, kemudian disuruh lagi melakukan hal tersebut, berarti disuruh naikkan level. Ini kaidah. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu." Wahai orang yang beriman, berimanlah. Mereka sudah beriman. Ketika Allah mengatakan berimanlah, menunjukkan suruh istiqamah dan suruh naikkan level. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Yang sudah beriman disuruh beriman lagi. Maksudnya apa? Naikkan levelmu. Naikkan level keimanan kalian. Seperti di sini Nabi Musa alaihissalam sudah menjadi, tentu dia seorang nabi yang pandai bersyukur. Tapi Allah menyuruh Nabi Musa ya untuk balighus syukur, sebagaimana tafsiran Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Maksudnya Allah menyuruh Nabi Musa untuk menaikkan level syukurnya lebih daripada yang sekarang. Untuk merenungkan kembali bahwasanya apa yang Allah berikan kepada dia itu sudah sangat-sangat luar biasa. Ya, sangat-sangat luar biasa. Menjadikan dia bahkan bukan cuma spesial di antara manusia, bahkan spesial di antara rasul-rasul yang lain. Ya, meskipun Nabi Muhammad juga ikut serta Nabi Adam, tapi dia jadi spesial terkenal.
Ya, dia terkenal dengan kalimullah. Ya, dikenal dengan kalimullah, itu orang yang Allah berbicara langsung dengannya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Dan sini perintah Allah, wa kum minasyakirin, bersyukurlah, ya. Yaitu tambahlah level syukurmu dan syukur dalam segala hal apapun. Orang bertanya, bersyukur dari apa? Bersyukur atas apa? Ya, ketika tidak disebutkan objeknya, maf'ul bihnya, ini memberikan faedah keumuman. Ini kaidah dalam tafsir. Banyak ayat yang datang tidak disebutkan dengan objeknya, berarti memberikan faedah keumuman, ya. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya. Bertakwalah kepada Allah, ya. Dengan apa? Dengan menghindarkan segala bentuk maksiat. Menghindarkan diri segala bentuk maksiat. Tidak disebutkan maksiat apa, tidak disebutkan, tapi bertakwa artinya menjaga dirimu dari segala maksiat. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun. Sungguhnya orang-orang yang baik di dalam kenikmatan di surga kelak, 'alal ara'iki yanzurun, mereka di atas dipan-dipan memandang. Memandang apa tidak disebutkan. Tapi semua yang mereka pandang semuanya membuat mereka bahagia di surga. Tidak ada yang mereka lihat kecuali kenikmatan, tidak ada yang mereka lihat di surga kecuali mendatangkan kebahagiaan pada diri mereka. Oleh karenanya Allah hanya menyebutkan dampaknya. Kata Allah, ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kau akan lihat wajah mereka berseri-seri akibat apa yang mereka pandang. Apa yang mereka pandang enggak disebutin. Mencakup seluruh apa yang mereka pandang yang buat mereka bahagia. Ini kaidah. Seperti ini, wa kum minasyakirin. Jadilah engkau orang yang benar-benar pandai bersyukur, wahai Musa, atas apa? Atas segala nikmat yang aku berikan kepada engkau. Di antaranya nikmat sebagai seorang rasul dan diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman menyebutkan nikmat yang lain yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Dan kami tuliskan untuk Musa pada alwah itu lembaran-lembaran, ya. Ada khilaf, ada yang mengatakan lembaran daun sidr dari surga lah, ada yang mengatakan ini adalah khasyab, yaitu lembaran-lembaran kayu, ada yang mengatakan lembaran batu, ada yang mengatakan lembaran zamrud, ada yang mengatakan lembaran yakut. Tidak ada dalilnya, tapi intinya ada alwah. Berapa jumlahnya pun tidak ada dalilnya. Ada yang mengatakan 2 minimal karena Allah mendatangkan dengan lafal jama', ada yang bilang 3, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 9. Intinya ada lembaran-lembaran yang Allah tuliskan aturan-aturan bagi Bani Israel dalam lembaran-lembaran tersebut. Nah, lembaran-lembaran ini apakah dia bagian dari Taurat atau tidak, ada khilaf juga. Wallahu a'lam bishawab, tapi bisa jadi dia adalah Taurat sebagaimana pendapat sebagian ahli tafsir. Al-Wah ini adalah bagian dari Taurat. Taurat lebih banyak daripada ini. Di antaranya Allah turunkan sebagian di Al-Wah. Dia bagian daripada Taurat. Kata Allah, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Kami tuliskan di Al-Wah tersebut dari segala sesuatu, ya. Artinya segala sesuatu yang mereka butuhkan, akidah, ibadah, mau'izatan sebagai wejangan. Mau'izah itu artinya wejangan. Wejangan itu maksudnya motivasi, targhib wa tarhib. Secara sederhana namanya mau'izah itu artinya targhib wa tarhib, yaitu motivasi dan peringatan. Itu namanya mau'izah, motivasi dan peringatan, targhib dan tarhib. Mau'izatan wa tafsilan likulli syai', dan perincian atas segala sesuatu. Tadi perincian segala sesuatu di sini segala sesuatu yang maksudnya yang mereka butuhkan. Karena dalam Al-Qur'an terkadang disebut segala sesuatu maksudnya segala sesuatu yang sesuai dengan konteksnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang angin kaum Nabi yang menghabisi kaum Ad, kata Allah, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu. Maksudnya segala sesuatu yang ada di situ ketika itu yang dihantam oleh angin, ya. Bukan segala sesuatu alam semesta, tidak. Ini bisa dipahami. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Ratu Bilqis, kata Allah, wa utiyat min kulli syai'. Dia diberikan segala sesuatu. Artinya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang ratu seperti Ratu Bilqis. Bukan segala sesuatu, bukan berarti dia memiliki kerajaan Sulaiman alaihissalam, tidak. Yaitu dia diberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang ratu semisal Bilqis. Demikian juga ini, ya, ketika Allah mengatakan wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai'. Kami tuliskan bagi Nabi Musa fil alwah, dalam lembaran-lembaran tersebut, min kulli syai'in mau'izah, segala wejangan-wejangan, tarhib dan targhib, motivasi dan peringatan, wa tafsilan likulli syai', dan perincian atas segala sesuatu, maksudnya perincian segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk mereka yakini, untuk mereka beribadah kepada Allah, sudah dijelaskan dalam alwah tersebut. Kata Allah, fakhudha biquwwah, ya. Yaitu
berpeganglah kepadanya dengan teguh. Berkuah itu kerjakanlah dengan kuat, wahai Musa. Allah perintahkan fa khudha biquwwah, wahai Musa ambillah alwah tersebut, kerjakan dengan kuat. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, dan perintahkanlah kaummu untuk mengerjakan yang terbaik daripada isi alwah tersebut. Sa'urikum daral fasiqin, akan aku lihatkan kepada kalian negeri orang-orang yang fasik. Di sini Allah mengatakan, perhatikan, kata Allah fakhudha biquwwah. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Sa'urikum darul fasiqin. Kata Allah, ambillah alwah tersebut dengan kuat, yaitu peganglah lembaran-lembaran tersebut, maksudnya isinya, lembaran-lembaran tersebut dengan kuat. Yaitu kerjakanlah dengan semaksimal mungkin, yaitu kerjakanlah kandungannya dengan semaksimal mungkin. Kata para ulama, artinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihissalam berbuat lebih hebat daripada kaumnya. Apa yang diperintahkan kepada kaumnya lebih ringan daripada Allah perintahkan dia untuk menjalankan Taurat tersebut atau alwah tadi. Ya. Dan itu sifat yang mulia. Seperti Nabi Muhammad SAW, contohnya salat malam. Salat malam dahulu ketika turun ayat Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, ya bangunlah salat malam. Kemudian sampai setahun, kemudian setelah itu dimansukh, salat malam menjadi sunnah, tidak wajib lagi. Yang wajib salat 5 waktu, ya, setelah 2 waktu terlebih dahulu, kemudian 5 waktu. Tapi salat malam tidak jadi wajib selama setahun, wajib. Setelah setahun turun ayat terakhir dari surat Al-Muzammil, tidak jadi wajib. Tetapi kata sebagian ulama, meskipun tidak wajib bagi umat Muhammad, salat malam wajib bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat malam wajib bagi Muhammad. Artinya Rasulullah SAW diperintahkan lebih kuat dalam menjalankan Al-Quran. Itu wajar, dia seorang nabi. Ya. Di sini juga Allah mengatakan kepada Musa, fakhudha biquwwah, wahai Musa, engkau ambillah dengan sekuat tenagamu, laksanakan dengan sekuat tenagamu. Ya. Makanya di antara sifat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia syadid 'alan nas, dia tegas sama orang, terkenal Umar. Tegas, tetapi dia asyaddu 'ala nafsi, dia lebih tegas lagi kepada dirinya sendiri. Tidaklah suatu yang adil jika seorang menyuruh tegas sama orang, sama diri tidak tegas. Menyuruh orang harus begini, sementara dia sendiri pada dirinya dia menggampangkan. Ya, maka seorang dai harus merenungkan akan hal ini. Ya, dia lebih utama untuk menjalankan dengan tegas, dengan tegar, dengan lebih hati-hati daripada audiens yang dia dakwahi. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada dirinya lebih tegas daripada yang lainnya. Sebagaimana Musa alaihissalam, kata para ulama, Allah memerintahkan lebih tegas daripada wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsani, dan perintahkan kaum untuk mengambil yang terbaik. Nah, ada khilaf di sini. Kata Allah, perintahkan kaummu untuk mengambil yang terbaik. Apa maksudnya yang terbaik dari Taurat, ya? Apa maksudnya? Ada khilaf, ya. Ada beberapa pendapat, cuma di antaranya maksudnya alwah tersebut semuanya adalah terbaik. Syariat Allah semuanya terbaik. Adalah yang terbaik. Jadi Allah ingin menyatakan, apa yang aku berikan kepada mereka itu yang terbaik. Ambillah. Peganglah itu syariat yang terbaik, peganglah, ya. Untuk memegang yang terbaik, bukan mengambil, atau memegang yang terbaik. Artinya apa yang Allah turunkan adalah yang terbaik bagi mereka, dan itu sifat syariat Allah semuanya. Semua syariat Allah yang terbaik bagi siapa yang Allah turunkan. Kita harus yakin akan hal tersebut. Ya. Afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman.
Apakah hukum jahiliyah yang mereka hendak kerjakan, yang mereka cari? Wa man ahsanu minallahi hukman? Siapa hukumnya lebih baik daripada hukum Allah? Ini sangat logis. Tuhan yang turunkan itu yang terbaik. Melalui langsung dalam Al-Quran atau melalui Nabi SAW. Keputusan Nabi itu yang terbaik. Keputusan Al-Quran itu yang terbaik. Sebagaimana syariat Al-Wah ini yang terbaik di zaman tersebut. Terbaik. Maka jangan sekali-sekali seorang berusaha mencari syariat selain syariat Tuhan. Konyol ya. Tuhan sudah turunkan, Tuhan yang ciptakan kamu, yang tahu tentang maslahatmu, sudah turunkan syariat, kau cari yang lain. Konyol namanya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, maksudnya ini isim tafdhil ya. Isim tafdhil. Maksudnya pilih yang terbaik di antara dua pilihan yang dibolehkan dalam Taurat. Dibolehkan dalam Al-Wah tadi, Al-Alwah, lembaran-lembaran. Contoh misalnya contoh. Di dalam Taurat ada perintah misalnya, yang satu ada perintah qisas boleh atau memaafkan. Maka pilihlah memaafkan itu misalnya. Pilihlah apa? Memaafkan. Jadi maksudnya disuruh milih mana yang terbaik. Contoh misalnya membalas atau sabar. Boleh membalas. Membalas atau sabar. Maka pilihlah yang sabar. Suruh mereka pilih yang terbaik. Dua-duanya dibolehkan, bukan memilih antara yang boleh dan yang haram, enggak. Dalam syariat ada perkara-perkara yang Allah bolehkan dua-duanya. Dan dalam syariat Islam juga demikian, tapi pilih yang terbaik. Seperti misalnya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang zalim? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama kita maafkan, yang kedua kita balas setimpal, yang ketiga kita balas lebih parah. Kalau kita maafkan itu yang terbaik, kalau kita balas setimpal itu boleh, tapi kalau kita balas lebih parah itu kita zalim. Tadinya kita dizalimi, kita berubah menjadi yang menzalimi. Ya Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Allah sebutkan 3 model manusia. Balasan suatu keburukan sama seperti keburukan itu enggak ada masalah. Boleh kamu balas dengan keburukan kezaliman yang dia lakukan, balas enggak ada masalah. Ini boleh. Fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bi. Kalau kau balas maka balas sebagaimana kau dizalimi. Wala in sabartum, tapi kalau kau bersabar, kau maafkan. Ini yang lebih tinggi. Faman afa wa aslaha, siapa yang maafkan dan berbuat kebaikan, fa ajru Allah, maka pahalanya si Allah. Kemudian model yang ketiga yang melampaui batas dalam membalas, innahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak suka orang yang zalim. Ketika seorang membalas tapi dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia balas lebih parah, maka dia menjadi zalim. Ini contohnya dalam Al-Quran pun ada 2 pilihan kalau kita dizalimi. Boleh memaafkan, boleh membalas, tapi balas yang setimpal. Kita disuruh memilih yang terbaik. Ini maksud dari ya'khudhu bi ahsaniha. Ya. Mengambil yang terbaik ya. Ini 2 ada tafsiran yang lain, tapi ini di antaranya ya. Kemudian kata Allah, sa'urikum daral fasiqin, aku akan perlihatkan kepada mereka negeri orang-orang fasik. Pada mereka negeri orang-orang fasik. Ini ada beberapa tafsiran juga. Ada yang mengatakan maksudnya ya Allah akan memperlihatkan ini khilaf ya. Di antara para ahli tafsir ada yang mengatakan maksudnya Allah akan memperlihatkan negeri kaum-kaum yang sudah Allah binasakan. Seperti negeri kaum Ad, negeri kaum Samud, negeri kaum Lut, ya, agar mereka ngambil pelajaran. Karena Bani Israel akan berkembang di negeri Syam. Di negeri Syam ada kaum Lut, ya, ada mereka bisa lewati juga mungkin pergi ke Hijaz kemudian ke kaum Samud. Ya, intinya Allah katakan kami akan lihatkan kepada mereka negeri-negeri yang orang-orang fasik itu negeri-negeri kaum yang sudah dibinasakan oleh Allah agar mereka mengambil pelajaran. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua yang saya lebih condong bahwasanya darul fasiqin maksudnya neraka jahanam. Ini pendapat sebagian salaf. Ya. Ada tentu pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan maksudnya Mesir, ada yang mengatakan negeri yang lain, tapi
Saya lebih cenderung pada pendapat ini bahwasanya Allah mengatakan, aku akan lihatkan kepada kalian neraka yang merupakan kesudahan orang-orang kafir. Maksudnya setelah Allah memotivasi, Allah ingatkan. Jadi ini adalah motivasi perintah. Perintah. Ambillah alwah yang sudah Allah turunkan kepada Nabi Musa, kerjakan dengan baik, kalau tidak hati-hati, jika tidak, ya, maka hati-hati jangan sampai masuk neraka. Maksudnya demikian. Ini ancaman. Jadi ini adalah apa? Adalah ancaman. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ya. Setelah itu Allah berfirman, Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Kata Allah, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Aku akan buat mereka berpaling. Ada tanda-tanda ayat-ayat Allah yang harusnya mereka sadar dengan melihat tanda-tanda tersebut, tapi Allah buat mereka berpaling. Mereka tidak bisa mengambil pelajaran. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Mereka sombong tanpa hak untuk sombong. Akibatnya apa? Wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha. La yu'minu biha. Kalau mereka melihat seluruh ayat-ayat tanda-tanda kebesaranku, mereka tidak beriman akibatnya karena aku sudah palingkan. Wa iyyaru sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. Kalau mereka melihat jalan-jalan kebaikan yang memberi petunjuk kepada mereka, la yattakhidhuhu sabila. Mereka tidak betah, mereka tidak mau menempuh jalan tersebut. Padahal jalan tersebut mengantarkan kepada kebaikan. Wa iyyaru sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Adapun kalau mereka melihat ada jalan yang mengantarkan kepada kesesatan, mereka tempuh jalan tersebut. Kenapa mereka dipalingkan? Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina. Hal ini karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin, dan mereka selalu lalai dari ayat-ayat kami. Ini adalah al-jaza' min jinsil amal. Ya, balasan sesuai dengan perbuatan. Tatkala mereka datang pertama kali, mereka mengingkari, bahkan mereka sombong, akhirnya mereka dipalingkan. Dan ayat-ayat seperti ini banyak, seperti kata Allah Subhanahu wa taala, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Wa nuqallibu afidatahum wa absaruhum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami membolak-balikkan hati mereka, ya. Demikian juga mata mereka sebagaimana mereka tidak beriman di awal kali. Kadang-kadang ketika kita diberi pilihan awal, ini ternyata kunci dari selanjutnya. Kadang-kadang demikian. Seperti mereka dikasih pilihan pertama, mereka tahu itu kebenaran, mereka berpaling. Mereka tahu kebenaran, bukan orang tidak tahu. Ini sudah tahu, tapi dia dengan hawa nafsu dia berpaling. Akhirnya Allah melanjutkan dia berpaling seterusnya. Kita kembali para jemaah Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat penting. Terkadang seorang di awal dia sudah menyimpang, kemudian berlanjut terus. Padahal dia sudah tahu itu kebenaran. Hati-hati jangan kita mendapati posisi seperti itu. Beda dengan orang ketika dia tahu itu kebenaran, dia tidak bisa lakukan, dia bilang, ya saya belum bisa, iman saya belum kuat. Itu enggak ada masalah. Artinya itu lebih ringan, bukan itu enggak ada masalah, itu masalah juga, tapi itu lebih ringan. Yang lebih parah dia sudah tahu itu kebenaran, tapi dengan hawa nafsunya dia bela kesesatan, dia bantah kebenaran. Bisa itu awal di mana Allah akan buat dia menyimpang dan seterusnya. Karena Allah mengatakan wa nuqallibu afidatahum absaruhum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami palingkan pandangan mereka, hati mereka sebagaimana mereka tidak beriman di awal kali. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah palingkan hati mereka. Seperti ini. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Mereka mendustakan ayat kami dan mereka lalai. Akhirnya apa? Allah palingkan mereka. Seluruh jalan kebenaran, seluruh tanda-tanda keesaan Allah, mereka tidak beriman lagi. Bahkan kalau ada jalan kebenaran, wa iyyarau sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. Ada jalan kebenaran, mereka enggak mau. Kenapa? Hati mereka enggak terima. Hati mereka sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyarau sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila. Kalau ada jalan kesesatan, mereka senang, hati mereka cocok. Kenapa? Hati mereka sudah disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya karena sudah mendustakan ayat Allah sebelumnya. Di antara sebabnya karena kesombongan. Ya ini. Kata Allah, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Aku akan palingkan dari ayat-ayatku, aku palingkan mereka yang sombong di atas muka bumi tanpa hak. Tidak ada yang berhak untuk sombong.
Sombong tanpa hak itu, tanpa hak ini adalah sifat lazim. Namanya orang sombong itu tidak berhak untuk sombong. Jangan disangka ada sombong karena hak, berarti boleh sombong. Enggak, namanya sifat lazimah. Aku akan palingkan ayat-ayatku dari orang-orang yang sombong di atas muka bumi tanpa hak. Jangan dipahami berarti boleh sombong dengan hak, enggak ada. Tidak ada yang boleh sombong, yang boleh sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu finnar. Kesombongan adalah selendangku, ya. Keagungan adalah sarungku. Siapa yang mencoba-coba menyaingiku dalam salah satu dari dua perkara ini, aku lemparkan dalam neraka jahanam. Jadi orang sombong itu tidak hak untuk bersombong karena semua yang dia miliki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia sombong? Karena kesombongannya ini Allah membuat dia, ya, berpaling dari seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kafir kalau dia tidak sombong, dia suatu saat dapat hidayah. Mungkin dia tidak sombong, dia mungkin ya belum mengerti atau mungkin dia. Tapi kalau sombong angkuh, udah tahu itu benar dia sombong. Yukabirun, dia sombong, ngeyel. Ini sulit. Sulit mendapat hidayah. Apalagi kalau sudah stempel hatinya, mau ditunjukkan jalan kebenaran, dia enggak akan terima. Dia enggak akan terima. Tapi ada orang kafir yang dia tahu, dia enggak sombong. Satu saat hatinya terbuka, sangat mungkin. Tapi kalau sombong sulit untuk dapat hidayah. Lihat juga bagaimana orang-orang yang sombong dengan kecerdasannya, seperti sebagian orang fisikawan. Mereka melakukan penelitian-penelitian, bahkan mereka sudah mengungkap bagaimana agungnya alam semesta. Tapi mereka tidak beriman. Justru kalau mereka tahu agungnya alam semesta, bahwasanya alam semesta ini berjalan dengan aturan tertentu, mungkin mereka temukan rumus-rumusnya. Rumus-rumus itu apa? Aturan sih. Aturan yang bikin siapa? Allah. Mereka hanya mengambil rahasia rumus, ya, teori dari aturan-aturan yang sudah berlaku. Justru harusnya logika mereka ini kok bisa terjadi rumus. Ini berarti ada aturan yang berjalan yang kita baru ungkapkan sekarang. Berarti ada yang bikin. Harusnya mereka semakin percaya ada Tuhan. Tapi kenyataannya tidak. Banyak di antara mereka justru jadi ateis. Sehingga mereka mengatakan semua terjadi dengan sudfah. Aturan-aturan tersebut terjadi dengan tiba-tiba. Probability yang tidak mungkin. Ya. Ya, kalau satu kemungkinan di antara ini, kemungkinan semua benar semua, ini namanya ada yang bikin. Ada yang bikin, ya. Ya. Kalau kemungkinan ada satu mobil bagus yang lain rusak, ya mungkin satu dibanding 10.000 tiba-tiba baik sendiri, nggak ada yang bikin. Tapi kalau semua mobil bagus semua, ya berarti ada yang bikin. Ya. Ya. Manusia lahir semuanya manusia. Ya. Kalau dari 1.000.000 manusia satu tiba-tiba normal, yang lain nggak normal, berarti itu ngawur, nggak ada yang bikin. Tapi kalau semuanya normal baik, ada satu yang kurang, justru menunjukkan ada yang ngatur, ada aturannya, yang bikin ada. Maksud saya kesombongan itu menghalangi seorang dari hidayah. Bahkan Allah bisa membuat dia sudah hidayah di depan mata, dia tidak akan terima. Kenapa? Hatinya sudah dipalingkan, ya. Matanya sudah ditutup, hatinya sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan ayat ini menyinggung orang-orang Yahudi yang sombong dengan ras mereka, rasisme mereka. Mereka merasa ras mereka adalah ras yang terbaik. Ya, bahwasanya yang lain adalah hanyalah suku-suku yang diciptakan untuk melayani mereka. Dan mereka tidak menerima ras Arab, bahwasanya Nabi terakhir keluar dari ras Arab. Ya. Sombong. Ketika mereka sombong, ya, mereka tidak beriman kepada Muhammad SAW. Padahal kejelasan sudah sangat jelas, ini Nabi. Jelas mereka tahu ini Nabi. Nabi terakhir, ciri-cirinya sama dengan yang datang dalam Taurat dan Injil. Sudah mereka nanti-nantikan kedatangannya. Mereka sudah sampai berhijrah ke kota Madinah lebih dahulu. Menanti kedatangan Nabi terakhir. Semua cirinya persis plek sama. Makanya ketika Nabi baru datang dari Mekah ke Madinah, berangkatlah Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofia, dengan pamannya kalau tidak salah Abu Yasir. Mereka berdua ngecek. Pergi pagi-pagi dengan semangat mengecek. Pulang sore-sore dengan lemas, kata Sofia. Bapaknya ngomong sama pamannya, ahu, itukah Nabi yang kita tunggu-tunggu? Kata bapaknya Sofia, iya, itulah orangnya. Terus bagaimana sikapmu terhadap dia? Adawatuhu ma baqiya dahr. Aku akan memusuhi dia, ya, sepanjang zaman. Subhanallah, dia sudah tahu itu Nabi, tapi dia nekat memusuhi. Mungkin pikiran dia, buktinya dulu ada nabi-nabi pernah kita bunuh, mungkin bisa saja kita bunuh Nabi ini, ya. Tapi intinya kesombongan yang buat mereka tidak bisa beriman. Meskipun sudah dibukakan di depan mata kebenaran, tidak akan beriman. Makanya jangan heran, kok bisa orang tidak beriman, ya? Kok bisa orang ateis? Ya bisa saja.
Kok bisa gitu? Kok bisa orang menyembah berhala? Ya bisa saja. Syubhat banyak. Kok bisa orang nyembah matahari? Bisa saja. Kok bisa orang nyembah pohon? Buktinya ada. Kok bisa orang nyembah mayat? Ya mungkin saja dan terjadi. Kok bisa seorang menyembah Nabi Isa? Bisa saja. Buktinya banyak, bukan sedikit, miliaran. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang mencari, makanya kalau orang tidak sombong, orang kafir tidak sombong dan mencari, dia akan dapat. Syaratnya tidak sombong. Tapi kalau sudah sombong, mulai merendahkan, merasa dirinya hebat, selesai. Sulit dapat hidayah. Dampaknya apa ketika Allah sudah tutup hati mereka? Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Kalau mereka melihat ayat-ayat Allah, mereka tidak beriman. Wa iyyaraw sabila rusdi la yattakhidhu sabila. Kalau mereka lihat jalan kebenaran, mereka tidak ikut. Wa iyyaraw sabilal ghayy, justru kalau mereka melihat jalan kesesatan, mereka malah ikut. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina, ini semua karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka senantiasa lalai, tidak mau mentadabburi. Mereka sudah tahu, tidak mau periksa. Harusnya kita kan, apa sih orang Islam itu apa sih? Coba dicek, periksa. Itu namanya. Sejak awal dia nggak mau terima, tutup mata, nggak mau. Ya sudah, gimana? Dia nggak mau. Tidak berusaha untuk membandingkan, tidak mau dia. Sejak awal dia sudah nyaman dengan apa yang dia ini, sudah merasa nyaman, merasa mungkin tentram, merasa makmur dengan dunianya. Sudah, tidak ada lagi, tidak mau dengar agama lain. Lalu sudah dibuka di depan mata. Taib, setelah itu Allah berfirman, wattakhadha qaumu Musa walladzina kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat 147 dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan akan menemui akhirat, wa liqa'il akhirat, merasa tidak ada namanya hari akhirat, ya. Habitat a'maluhum, maka amal mereka semuanya gugur. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, dan tidaklah mereka diberi ganjaran kecuali apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi kenapa amalan mereka gugur? Karena amalan mereka tidak dibangun di atas tauhid. Orang kalau musyrik atau orang ateis mau baik sebaik apapun gugur, ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Kata Allah, kami menampakkan amal mereka, ya. Pahalanya luar biasa, faja'alnahu haba'an mantsura, lalu kami jadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Mereka lihat pada hari kiamat kelak, ini kalau kamu beriman dulu pahalamu seperti, tapi tidak beriman, maka jadi debu yang berterbangan. Sebagaimana Abdullah bin Jud'an, seorang yang musyrik tapi dia sangat dermawan. Saking dermawannya, Aisyah pernah bertanya dalam Sahih Muslim, Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, Abdullah ibnu Jud'an, kana yasilur rahim, kana yakrid dhaif, kana yasilur rahim, ya. Kana yut'imut ta'am. Ya Rasulullah, bagaimana yang Ibnu Jud'an? Dia dulu suka menjamu tamu, suka memberi makan fakir miskin, suka suka menyambung silaturahmi. Hal yanfa'uhu dzalik, apakah perbuatannya dulu ketika hidup bermanfaat baginya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, enggak. Lam yakul yauman qad rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Dia tidak pernah ngomong sekalipun, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kebangkitan. Dia tidak percaya hari kebangkitan. Gimana mau diterima amalnya? Musyrik. Kalau amal sebesar apapun tidak dibangun di atas asas yang benar, di atas pondasi yang benar, maka gugur. Seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, habitat a'maluhum. Amalan mereka semua gugur. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Apakah mereka dibalas? Tidak lain kecuali dengan akibat yang mereka lakukan, apa yang mereka amalkan, apa yang mereka yakini. Setelah itu Allah menyebutkan tentang apa yang terjadi pada kaum Nabi Musa ketika Nabi Musa pergi meninggalkan mereka ke Bukit Tursina untuk memenuhi panggilan Allah, untuk menerima al-wah. Allah ceritakan, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Tursina, mereka membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka buat anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Ya. Jasadan lahu khuwar. Bahwasanya lembu tersebut, berhala lembu ini ada jasadnya dan dia punya suara sapi. Khuwar itu suara sapi. Seperti kalau kambing suara mbek, ya. Saya enggak tahu kalau suara sapi namanya apa, ya. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Tidakkah mereka melihat bahwasanya sapi tersebut tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara sama mereka, wa la yahdihim sabila, dan tidak bisa memberi petunjuk kepada mereka. Ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Mereka mengambil sapi tersebut untuk disembah. Wa kanu zalimin, dan mereka telah berbuat zalim. Ini sebagaimana sudah pernah kita tafsirkan atau kita jelaskan dalam tafsir surat Thaha. Jadi ketika Nabi Musa
datang kepada Allah, Allah mengatakan inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus samiri. Wahai Musa, sungguhnya kami telah menguji kaummu, mereka terfitnah ya setelah kau pergi dan mereka disesatkan oleh Samiri. Samiri ini ya sudah kita bahas dalam surat Tuhan, tapi intinya dia seorang yang sesat dan dia ya ketika Nabi Musa pergi dia ambil kesempatan ya untuk membuat sapi berhala sapi. Dia bilang kalian kan bawa emas ya. Emas mereka dapatin dari mana? Jadi ada dua tafsir secara yang kuat tentang emas yang mereka bawa. Bani Israel ada yang mengatakan ketika mereka tahu mereka akan pergi besok meninggalkan kota Mesir, maka mereka membohongi orang-orang Kipti, anak buahnya Fir'aun. Mereka berkata, kita besok ada walimah, kita pinjam emasmu dong. Sebagian mereka ada yang kenal baik, mereka kasih emas. Kasih emas, pinjam aja, besok kita kembalikan ya. Mereka percaya, akhirnya mereka ambil, kemudian mereka bawa lari. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, emas tersebut mereka dapat dari mana? Ketika Fir'aun dan bala tentaranya mati, sebagian mereka diselamatkan dan mereka memakai perhiasan mereka. Fir'aun punya emas dan macam mereka ambil. Mereka ambil itu gonima, padahal gonima tidak halal bagi mereka. Gonima hanya halal bagi umat Islam. Dahulu kalau ada gonima dikumpulkan, datang api membakar. Jadi mereka ambil, diam-diam Musa tidak tahu. Musa alaihissalam tidak tahu. Sehingga mereka bawa emas ketika berangkat mereka pergi bersama Musa meninggalkan kota Mesir, mereka bawa emas yang haram. Nah, akhirnya ketika Musa sudah pergi dan Musa nitip kaumnya kepada Harun untuk diperhatikan ya. Maka Harun orangnya sangat lembut dan dia tipikalnya ngalahan ya. Sehingga dia tidak begitu dipandang sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Ini karena bukan karena salahnya Harun tapi karena brengseknya Bani Israel. Sementara Samiri mungkin dia pandai ngomong, dia pintar, dia punya karismatik. Sehingga dia bilang kalian ini bawa dosa. Dosa kalian adalah kalian bawa emas-emas yang haram. Terus bagaimana solusinya Samiri? Emas-emas tersebut kita akan buat patung sapi ya. Karena mereka ini suka dengan sapi ya. Mereka suka dengan sapi. Sebagaimana pernah kita jelaskan ketika wajawaz Nabi Bani Israel bahra fa atau ala qaumin yakufuna ala asnami lahum qalu ya Musa ja'alani ilahan kama lahum alih. Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan lalu. Ketika mereka diselamatkan dari Mesir, mereka melihat suatu kaum yang sedang menyembah berhala. Berhala tersebut kata sebagian ahli tafsir adalah berhala sapi. Sehingga mereka suka dengan berhala dalam bentuk sapi, entah kenapa ya. Samiri mengambil kesempatan, akhirnya dia suruh bikin patung sapi dari emas. Emas tersebut, emas haram semua dikumpulkan, dimasukkan dalam kubangan api, kemudian menjadi sapi. Kemudian ada yang mengatakan menjadi sapi beneran bertubuh. Ada yang mengatakan tidak, tubuhnya masih dalam bentuk emas tapi ada suaranya, suara keluar. Ini fitnah semua. Fitnah. Allah jadikan ujian. Akhirnya mereka menyembah sapi. Mereka menyembah sapi, ada yang mereka menari-nari di sekitar sapi ya. Ini yang mereka lakukan. Allah mengatakan, "Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim." Kaum Nabi Musa setelah Musa pergi, mereka jadikan dari emas-emas mereka ijlan, sapi, jasadan berupa jasad, entah jasadnya berupa daging seperti sapi biasa atau berupa emas, lahu khuwar, tapi ada suaranya. Ini yang buat mereka semakin yakin. Ya. Bahkan mereka berkata wa qalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Samiri berkata, ini sebenarnya Tuhan kalian yang sungguhnya yang kalian sembah. Dan ini Tuhannya Musa. Cuma dia lupa, dia cari Tuhannya di Bukit Tursin. Ini Tuhannya Musa ini. Kita sudah munculkan Tuhannya. Dan mereka percaya aja. Nabi Harun tegur mereka. Wa laqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi inna ma futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Wahai kaumku, sungguhnya ini tidak benar. Tuhan kalian cuma Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan ini. Tapi mereka hampir bunuh Nabi Harun. Makanya Nabi Harun diam, tidak bisa apa-apa. Innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani. Ketika Musa marah kepada Harun, Harun berkata, "Ya Musa, itu kaum meremehkan aku. Dia anggap aku lemah. Wa kadu yaqtulunani, bukan cuma itu, mereka hampir bunuh aku." Ya, akhirnya dia diam. Mereka hampir bunuh aku. Jadi mereka akhirnya membuat patung dan ini hal yang sangat akal mereka tidak jalan. Hidayah kalau tidak diberi ya sudah repot. Bagaimana mereka mau menyamakan pencipta langit dan bumi seperti sapi yang kemudian disembah. Yang sapi tersebut kata Allah Subhanahu wa taala la yukallimuhum,
tidak bisa ngomong, tidak bisa berbicara dengan mereka. Wala yahdihim sabila, tidak bisa beri petunjuk, tidak punya sifat dzatiyah, di antaranya berbicara dan tidak punya sifat fi'liyah memberi petunjuk, enggak ada. Tidak ada sifat dzatiyah, tidak ada sifat fi'liyah. Tidak pantas jadi Tuhan. Kenapa tidak pantas jadi Tuhan? Karena tidak bisa ngomong. Oleh karenanya para ulama mengatakan di antara kekhususan Tuhan yang Allah jadikan dalil itu bukan Tuhan adalah tidak bisa ngomong, tidak pantas jadi Tuhan. Kalau Tuhan harusnya bisa ngomong sama mereka. Ya. Sebagaimana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Gayung bersambut dengan Nabi Musa, berdialog dengan Nabi Musa. Kalau tidak bisa ngomong, tidak bisa jadi Tuhan. Makanya para ulama mengatakan siapa yang mengingkari sifat berbicaranya Allah, mengatakan Allah tidak berbicara. Tidak ada suara yang dengar, hanya sekedar. Ini berarti Allah tidak bisa berbicara. Ini seakan-akan ya menyamakan Allah dengan makhluk yang tidak bisa berbicara. Ya. Taib. Ittakhadhuhu wa kanu zalimin, mereka menjadikan sapi tersebut menjadi sembahan dan mereka telah berbuat zalim. Akhirnya Musa pulang. Walamma suqita fi aidihim, Musa tegur mereka dan mereka sadar mereka salah. Walamma suqita fi aidihim. Suqita fi aidihim maksudnya itu ibarat ungkapan bahasa Arab, artinya mereka sangat menyesal dengan perbuatan mereka. Suqita fi aidihim, ya. Mereka sangat menyesal dengan perbuatan mereka. Wa ra'au annahum qad dhallu. Musa tegur mereka, Musa tegur Nabi Harun alaihissalam, dan mereka mandang mereka telah sesat. Qalu la illam yarhamna, akhirnya mereka kembali kepada Allah, kata mereka, ya Tuhan kami, kalau la illam yarhamna rabbuna, seandainya Rabb kami tidak mengasihi kami, wa yaghfir lana, dan tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini apa yang terjadi? Kenapa mereka sadar? Allah sebutkan setelahnya apa yang terjadi membuat mereka sadar tadi, mereka kembali kepada Allah. Allah ceritakan, "Walamma raja'a Musa ila qaumi ghadbana asifa." Tatkala Musa pulang kembali dari Bukit Tursina, Allah bilang, kami telah kami telah menguji kaummu dan mereka telah disakiti oleh Samiri, maka Musa segera pulang, ingin tahu apa yang terjadi, sambil bawa alwah, lembaran-lembaran yang sudah diberi catatan oleh Allah tentang syariat yang penting bagi mereka. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, tatkala Musa kembali kepada kaumnya, dia melihat ghadbana asifa, bercampur antara marah dan sedih. Marah karena apa yang mereka lakukan, disebutkan dia melihat bagaimana kaumnya menyembah sapi, menari-nari, ya. Oleh karenanya Imam Al-Qurtubi mengatakan kebiasaan orang-orang sufi yang nari-nari itu kebiasaan kaum Samiri. Beribadah dengan menari-nari itu kata Imam Al-Qurtubi ya dalam tafsirnya, dalam Kasfi surat Thaha, inilah kebiasaan orang sufi yang beribadah dengan joget-joget. Itulah pertama kali nenek moyangnya, salafnya siapa adalah pengikut Samiri. Nabi Musa marah, ghadbana asifa, dia pun marah dan sangat sedih, bercampur antara marah dengan kesedihan. Sedih ini kaumnya yang dia sayang, ya. Marah karena mereka melakukan demikian. Ya. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Alangkah buruknya perbuatan yang kalian kerjakan setelah kepergianku. A'ajiltum amra rabbakum, ya. Apa kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Kenapa enggak tunggu aku datang bawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka sangat sangat bodoh, ya, tergesa-gesa. Kemudian mereka tergesa-gesa tidak menunggu kepulangan Nabi Musa. Ajiltum amra rabbikum, kenapa kalian mendahului, ya, perkara Rabb kalian, ya. Mendahului janji Tuhan kalian. Setelah itu Allah berfirman, wa alqal alwaha, maka Musa pun melemparkan alwah, lembaran yang dia pegang itu dia lemparkan, dia taruh. Dia marah. Kata para ulama, itulah laisal khabar kal muayyanah. Dengar tidak sama melihat langsung. Ketika Nabi Musa dikabarkan oleh Allah, ya, kami telah, kata Allah, kami memfitnah kaummu, ya. Ya. Wa adallahum Samiri telah menyesatkan kaummu. Allah cerita, Nabi Musa tidak marah, cuma jengkel tapi tidak marah. Waduh, bahaya nih. Dan dia pulang tidak begitu marah, tapi ketika melihat langsung beda. Al-khabar laisal khabar kal ini istilah yang mendengar tidak langsung dengan melihat. Kita kalau dengar ada kejadian di sana, ya kita sedih, tapi beda kalau kita yang mengalami langsung. Kalau kita lihat langsung, beda rasanya. Musa ketika dengar dari Allah, dia pasti yakin memang yang dikabarkan Tuhan. Tapi dia tidak marah. Ketika dia lihat langsung, baru dia marah. Akibat dia marah, wa alqal alwa, dia
dia ingin langsung mencari solusi, siapa jadi sumber permasalahan, kenapa bisa begini. Padahal dia sudah taruh Harun sebagai penggantinya, maka dia taruh alwah, lembaran-lembaran tersebut, wa akhadha bi ra'si akhihi. Lantas dia mengambil kepala kakaknya, dia tarik kepala kakaknya. Harun itu lebih tua, disebut Harun lebih tua daripada Musa 3 tahun lebih tua, kakaknya. Ya jurruhu ilai, dia tarik. Dalam ayat yang lain, ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Wahai putra ibuku. Padahal mereka berdua syakik itu maksudnya syakikon, maksudnya satu ayah satu ibu. Tetapi dia sebut tentang ibu karena ibu lebih, ya, kita sama-sama serahim. Kenapa kau tarik kepalaku dan jenggotku? La ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Jangan kau pegang wahai putra ibuku. Jangan kau tarik jenggotku dan kepalaku. Seakan-akan Musa tarik begini atau Musa tarik begini. Intinya jenggotnya dipegang dan ditarik atau dia tarik begini. Kalau narik jenggot sekaligus narik kepala berarti. Qala ibn umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani. Maka dia berkata, wahai putra ibuku, sungguhnya kaummu telah meremehkan aku dan hampir mereka membunuhku. Apa saya tidak bisa lakukan apa-apa. Fala tusmit biyal a'da'a wa la taj'alni ma'al qaumidz zalimin. Jangan kau bikin senang mereka. Mereka tadi membunuh saya. Ketika kau marah sama saya, mereka tambah senang. Jangan buat mereka bergembira, ya. Musuh-musuh bergembira melihatku digituin oleh kamu, wahai Musa, oleh adikku, ya. Ya. Wala taj'alni ma'al qaumidz zalimin, dan janganlah kau masukkan aku dalam golongan orang-orang yang zalim. Aku tidak penyembah berhala. Aku tidak menyuruh mereka menyembah berhala. Aku sudah mencegah, aku sudah berusaha, tapi tidak berhasil. Ya. Kalau kita baca dalam sebagian buku tafsir disebutkan Musa melempar marah, kemudian alwahnya pecah, tinggal sebagian. Namun ini semua tidak ada dalilnya. Dikritik oleh sebagian ahli tafsir, semua dalilnya semua dari Israiliyat. Kalau dalam buku Israiliyat, iya, pecah, lauh tersebut pecah. Saya enggak tahu dalam perjanjian lama, tapi saya lupa. Tapi kayaknya disebutkan juga, nanti bisa dicek kembali. Tapi intinya itu diambil dari Israiliyat. Dalam Al-Quran tidak ada disebutkan bahwasanya Musa banting itu apa, seperti pegang Al-Quran kemudian banting Al-Quran. Enggak, ya dia mungkin terburu-buru segera letakkan kemudian dia pegang. Bukan dia marah, dia banting alwah tersebut. Seakan-akan dia menghina alwah, tidak. Ini dikritik oleh para ulama. Allah mengatakan alwah itu dia menaruh segera, dia melemparkan kemudian dia ke Harun untuk memecahkan permasalahan. Kenapa bisa begini? Intinya demikian. Sehingga dia letakkan itu alwah. Ya. Kenapa kita perlu bahas ini? Karena Al-Qurtubi dalam tafsirnya dia menyebutkan, dia berkata, wa qad istadalla ba'dhu juhalil mutasawwifah. Al-Qurtubi sering bantah orang sufi. Dia mengatakan sebagian orang jahil dari kaum sufi berdalil dengan kisah ini. Ala jawazi ramyi thiyab idza ishtadda tarabuhum alal maghna. Kalau mereka sudah melakukan rakas, dengar-dengar nyanyian-nyanyian, kemudian mereka sudah akhirnya mereka boleh robek-robek baju. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi Musa pernah lempar Taurat. Ya, ini dibantah oleh intinya waktu itu mengatakan tidak bisa mengkiaskan kamu dengan seorang nabi, ini kejadian tertentu dan tidak ada juga bahwasanya Nabi Musa melempar sampai pecah, enggak. Ya, zahirnya cuma taruh kemudian dia segera ingin menyelesaikan permasalahan, ya. Akhirnya Nabi Musa tahu dia bersalah. Ternyata kakaknya Harun sudah berusaha. Dia namanya dia tidak tahu apa yang terjadi. Kalau Allah tidak kabarkan dia tidak tahu. Dia menyangka kakaknya ada melakukan kesalahan, tidak menjalankan wasiatnya. Dan ini dijelaskan dalam surah Toha. Intinya setelah dia sadar bahwasanya kakaknya tidak bersalah, sudah berusaha semaksimal mungkin namun tidak berhasil, maka dia berkata, qala rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku. Ampunilah kesalahanku. Telah bersangka salah kepada kakakku, ya, kepada Harun. Ya. Wali akhi, dan ampunilah juga kakakku yang mungkin belum maksimal dalam mengurusi Bani Israel. Wa adkhilna fi rahmatik, dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu. Wa anta arhamur rahimin, engkau sebaik-baik pemberi rahmat, engkau sebaik-baik pengasih lagi maha penyayang. Allah ta'ala alam bisawab. Demikian saja para jemaah Masjid Al-Ikhlas Dukuh Minggu Rahmatillah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.